Pemirsa umat Buddha dimanapun berada, sebelum mimbar kita pada hari ini kita mulai, mari bersama-sama kita bersikap anjali untuk mengagungkan Guru Agung Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa umat Buddha dimanapun berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Buddha bersama TPRI NTB. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini sudah hadir di studio kita yaitu Romo Sujana. Selamat sore Romo, Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Pemirsa umat Buddha dimanapun berada, semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita kembali akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat menarik. Pada pertemuan minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang meditasi di dalam agama Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kita akan membahas tema itu kembali, tentu dengan hal-hal yang berbeda tentunya. Berbicara tentang meditasi, pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang samatha bhavana. Di dalam agama Buddha ada dua jenis meditasi. Yang pertama adalah samatha bhavana dan yang kedua adalah vipassana bhavana. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang samatha bhavana di dalam agama Buddha. Nah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita akan membahas meditasi yang kedua, yaitu vipassana bhavana. Apa itu vipassana bhavana? Bagaimana cara praktek vipassana bhavana? Maka hal ini akan kita diskusikan dengan narasumber kita pada sore hari ini, Romo Sujana. Ya. Berbicara tentang samadhi dalam agama Buddha ya, atau meditasi secara umum. Pada bahasan lalu kita sudah membahas tentang samatha bhavana ya. Lalu dalam meditasi yang kedua ini seperti apa vipassana ini? Hakikatnya seperti apa, Romo? Untuk meditasi yang kedua itu disilahkan dengan nama meditasi pandangan terang atau insight meditation, atau di dalam bahasa Palinya dikatakan dengan istilah vipassana bhavana. Jadi vipassana bhavana itu adalah suatu proses kontemplasi, perenungan atau meditasi dengan melihat segala sesuatu yang terjadi, baik yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita itu sebagaimana adanya. Kita perhatikan, kita lihat, kita sadari dengan penuh ketenangan dan cara yang sabar, yang rileks. Itulah yang disebut dengan meditasi pandangan terang atau vipassana. Ya, baik Romo, pemirsa umat Buddha dimanapun berada, kalau kemarin sudah membahas tentang samatha ya, dijelaskan bahwa dalam samatha itu yang paling gampang dari Romo, seperti apa yang Romo sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ketika kita melatih samatha dengan objek napas misalnya Romo ya, atau anapanasati secara umum, dengan kita mengamati napas masuk keluar. Lalu bagaimana tekniknya ya dalam vipassana ini? Apakah kita cukup dengan menggunakan satu objek saja, atau kita mengamati seluruh fenomena yang muncul yang ada di dalam diri kita? Seperti apa, Romo? Perbedaan samatha dan vipassana itu terletak di dalam objeknya. Kalau di dalam samatha kan sudah kita bahas cuma satu objek saja, dan itu yang kita fokuskan. Sedangkan di dalam vipassana itu multi objek. Berarti banyak objek yang kita banyak objek yang kita perhatikan. Segala sesuatu yang muncul di dalam diri kita atau di luar diri kita melalui
6 landasan indera, itulah yang kita perhatikan. Kita lihat, kita sadari, namun kita tidak terlibat, tidak melekat, no involvement, no attachment pada objek yang sedang terjadi. Jadi 6 landasan indera itu misalnya mata. Mata, ya. Jadi objek yang masuk melalui mata itu yang kita sadari. Kemudian telinga, objek yang masuk melalui telinga itu yang kita sadari. Tetapi tidak boleh terlibat. Itu kita sadari. Ya, ada suara yang kita dengar, kita sadari, tetapi tidak boleh menolak, tidak boleh menginginkan. Just let it be, biarkan apa adanya, seperti itu. Jadi itulah perbedaan samatha dan vipassana. Dia multi objek, termasuk apa yang kita rasa lewat lidah, apa yang kita cium lewat hidung, itu juga masuk ke dalam objek vipassana. Dan ada lagi yang namanya objek batin. Jadi segala sesuatu yang muncul di dalam pikiran kita itu juga merupakan objek dari vipassana bawana. Misalnya kita ingat tentang masa lalu saat kita mungkin kelahi bersama teman atau bermain bersama teman, timbul emosi, itu juga masuk ke dalam objek vipassana bawana. Baik Romo, berarti pemirsa Mat Buddha dimanapun berada, berarti kalau kita mengkaji apa yang disebutkan oleh Romo Sujana tadi, dalam praktek vipassana ini kita mengamati semua fenomena, Romo, ya, baik Semua dalam fenomena. batin kita maupun yang ada di fisik kita ini. Lalu mungkin yang pasnya seperti apa posisi tubuh kita ketika kita melaksanakan vipassana? Apakah duduk, apakah berjalan, apakah berdiri, atau bagaimana, Romo? Pasnya gitu. Di dalam praktek meditasi vipassana bawana ada beberapa posisi tubuh yang umumnya digunakan pada saat kita mengadakan kontemplasi atau bermeditasi. Yang paling umum adalah posisi duduk gitu ya. Dan untuk posisi duduknya bisa fleksibel ya, bisa duduk di alas, di matras gitu ya, bisa duduk di kursi seperti ini juga bisa. Yang penting intinya adalah kita rileks. Intinya kita dalam posisi yang rileks. Kemudian ada juga yang posisi berjalan. Jadi kita berjalan bolak-balik, kita memerhatikan langkah kita kiri kanan terus bolak-balik, dan jaraknya tidak perlu jauh, mungkin sekitar ya 10 meter gitu bolak-balik, agar supaya konsentrasi kita tidak cepat buyar gitu ya. Kalau terlalu panjang kan cepat buyar. Mungkin nanti. Romo, ini kalau kita jalan, apakah jalan biasa atau mungkin diperlambat? Agak normal tapi diperlambat dikit. Dengan begitu kita akan mampu menyadari setiap gerakan yang terjadi di sini dan saat ini di dalam tubuh kita. Jadi kita agak pelanin dikit, kiri kanan, atau lebih dipelanin dikit. Noting atau pencatatannya itu lebih dalam juga ada yang angkat, maju, turun, sentuh, tekan, angkat, maju, turun, sentuh, tekan, seperti itu. Jadi ada proses mengangkat kakinya itu lumayan panjang untuk proses pencatatannya, untuk yang levelnya sudah tinggi, sudah mampu berkonsentrasi di tingkat yang tinggi, seperti itu. Berarti ada 2 cara, Romo, ya? Ya. Kamu ada cara lain? Berdiri tidak? Atau caranya yang... Ada lagi cara, ada 2 lagi. Yang pertama, yang selanjutnya itu adalah berdiri. Berdiri kita tidak bergerak atau tidak berjalan atau tapi diam seperti ini, berdiri gitu, kita sadari fenomena yang terjadi di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita selama kita berdiri. Kita berdiri, kita pejamkan mata juga boleh, kita rasakan, kita sadari fenomena yang terjadi. Ada juga yang digunakan adalah posisi berbaring. Jadi posisi tidur. Jadi pada saat posisi berbaring ini kita tetap menyadari apapun yang terjadi di dalam tubuh kita melalui 6 landasan indera selama kita berbaring. Misalnya pada saat berbaring kita tangan kita gatal gitu ya, kita sadari, kita pengen garuk, kita sadari ada keinginan, kemudian kita garuk pelan-pelan, sudah tidak gatal lagi kita kembali. Jadi full mindfulness, penuh kesadaran terhadap segala aktivitas yang terjadi. Baik pemirsa Mat Buddha dimanapun berada, tadi Romo Sujana sudah menjelaskan ada 4 jenis cara kita melakukan retreat atau latihan vipassana ini.
duduk, berjalan, berdiri maupun sama berbaring. berbaring. Lalu bagaimana Romo ya waktu yang tepat kira-kira ini? Kalau kita dulu membahas tentang samatha ya, mungkin kita mencari waktu yang lenggang. Apakah ada waktu yang khusus untuk kita melatih vipassana ini? Untuk pelaksanaan vipassana sebagai seorang pemula sebaiknya mencari waktu-waktu yang khusus ya. Mungkin waktu-waktu yang bagus di pagi hari atau sebelum tidur. Jadi aktivitas duniawi, pekerjaan-pekerjaan tidak terlalu banyak. Tetapi seiring dengan berkembangnya latihan kita, terus berkembangnya kemajuan pemahaman kita tentang meditasi vipassana ini, kita bisa langsung mempraktekannya itu di dalam kehidupan sehari-hari, in daily life ya. Jadi pada saat kita menyetir, kita bisa sadar, kita tahu apa yang terjadi pada saat kita menyetir. Pada saat mungkin seorang ibu gitu, pada saat dia memasak gitu, dia sadar, penuh konsentrasi terhadap apa yang dia lakukan. Jadi meditasi vipassana ini bisa kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Karena vipassana adalah menyadari apapun yang terjadi di sini dan saat ini dengan cara yang tenang dan rileks seperti Ya, itu. baik Romo. Tetapi ini kadang-kala yang sering kita lihat, cenderung orang identik kalau namanya meditasi pasti dalam mindset kita ya. Pikiran. Dalam pemikiran kita itu diam kayak patung gitu kan, tidak bergerak. Tetapi apa yang tadi Romo jelaskan adalah kita mengamati ya semua fenomena ketika kita bekerja, melakukan aktivitas. Saya punya pengalaman ini Romo, dan juga mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita umat Buddha punya pengalaman ketika melaksanakan meditasi itu biasanya kok baru 10 menit ini rasanya sudah kayak berjam-jam ini Romo. Capek, lelah, kadang kayak membungkuk dan gini dan sebagainya. Bagaimana ini Romo cara kita menyikapinya? Jadi pengalaman-pengalaman dasar seperti itu wajar bagi beginner, meditator pemula, siapapun pasti mengalami. Tetapi seiring dengan berkembangnya pengalaman dan kebijaksanaan, kemampuan untuk memahami fenomena yang terjadi, wisdomnya itu akan meningkat, maka akan mudah untuk menanggulangi apapun yang terjadi di dalam batin dan fisik kita. Jadi memang hal yang wajar ketika kita bermeditasi terus nanti agak timbul lelah, kemudian ketika kita bermeditasi pikiran kita itu berseliweran kemana-mana gitu ya, baru duduk 10 menit atau 5 menit sudah gelisah, sudah tidak betah. Itu adalah satu hal yang wajar karena pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari kita biasa aktif gitu kan, bergerak, berpindah, meloncat dari pikiran yang satu ke pikiran yang lain. Tetapi ketika kita bermeditasi, semua di stop, kita diem gitu kan, kita diem, duduk, memperhatikan gitu kan. Ibaratnya kayak monyet liar itu diikat gitu kan, pasti berontak gitu ya, karena belum terbiasa. Tetapi ketika sudah pengalaman, nanti lambat laun kita akan tenang sendiri. Makanya right attitude atau sikap yang benar di dalam meditasi itu harus kita pahami. Kalau sikapnya itu tidak benar, maka kita akan cepat lelah, cepat tegang, cepat tidak tenang. Malah bukan ketenangan yang kita dapatkan, tetapi kekacauan mental sebagai akibat dari hasil meditasi dengan wrong attitude atau sikap yang keliru. Padahal meditasi itu sederhana aja gitu ya, ibarat segelas air lumpur gitu ya. Segelas air lumpur ini kalau kita diemin, lama-kelamaan air lumpur ini akan mengendap dan air yang ada di dalam gelas ini akan menjadi bening. Demikian juga ketika kita bermeditasi, segala hal yang terjadi dalam diri kita itu kalau kita cuma perhatikan aja tanpa menolak, tanpa menginginkan sesuatu, kita sadari, kita perhatikan dengan tenang, dengan sabar, nanti dia pikiran sama kekacauan fisik kita itu akan mengendap seperti lumpur itu, mengendap, dia akan tenang dengan sendirinya, tidak dipaksa, tidak ditolak, dia akan mengendap dengan sendiri. Sama dengan air lumpur dalam gelas, kalau tidak dikocok dengan keinginan, penolakan dan menginginkan sesuatu, air lumpur itu akan mengendap dan gelas itu akan bening. Alami.
Tidak ada yang apa istilahnya ajaib atau apa, itu adalah kausas dan efek, sebab dan akibat seperti itu. Ya baik Romo, tadi menarik sekali apa yang Romo sampaikan. Ini pengalaman Romo ya. Ya, Waktu dulu ketika masih mahasiswa ini Romo, ini pengalamannya harus ikut retreat atau latihan istilahnya Romo. Retreatnya itu Vipassana. Itu waktunya tidak sebentar, 2 minggu Romo. 2 minggu. Ya, aduh ini sebuah hal yang berat kan. Ya, Ketika kita pertama diajarin tentang ini, rasanya kok lama sekali hidup ini rasanya. Padahal baru sehari itu kok kayak bertahun-tahun Panjang rasakan banget beban gitu ya. itu. Dan banyak pengalaman yang kita ambil, kadang muncul sensasi-sensasi, ya. Pengalaman-pengalaman, kadang itu pengalaman yang baik yang muncul, dan juga pengalaman yang buruk. Lalu bagaimana hal ini kita perlu pahami Romo dalam Vipassana ini? ya, sebagaimana yang Romo jelaskan tadi bahwa latihan meditasi itu, terutama meditasi Vipassana, itu adalah melihat segala fenomena yang ada di dalam diri kita maupun alam semesta ini sebagaimana adanya, tanpa melibatkan ego, tanpa melibatkan keinginan-keinginan subjektif kita. Kita hanya melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Pada saat kita duduk bermeditasi atau masuk ke dalam retreat, secara alami akan ada yang namanya bosen, akan ada yang namanya jenuh. Tiba-tiba mungkin di momen tertentu ada kebahagiaan, tiba-tiba tenang gitu kan. Kemudian di momen-momen tertentu ada kebosanan, kekakuan. Itu adalah semua pengalaman-pengalaman natural, pengalaman-pengalaman alami dari batin dan fisik kita. Jadi kalau kita hanya menginginkan pengalaman yang bagus saja, pengalaman yang tenang aja, itu tidak alami. Ya, karena segala sesuatu itu terdiri dari dualisme, nyaman, tidak nyaman, sakit, sehat, seperti itu. Jadi sama ketika kita praktek pun fenomena itu juga akan kita alami. Jadi menginginkan sesuatu yang baik-baik saja pada saat kita praktek itu adalah wrong attitude atau sikap yang tidak baik, dan itu tidak sesuai dengan Dhamma. Karena Dhamma itu adalah melihat fenomena sebagaimana adanya. Baik Romo, sudah menjelaskan banyak hal tentang Vipassana bagi kita, saya dan pemirsa umat Buddha dimanapun berada. Tentu kalau kita kembali apa yang Romo sampaikan, saya ambil garis besarnya Romo ya. Jadi Vipassana ini Romo ya, istilahnya seperti meditasi berkesadaran ya. Berkesadaran. Sadar setiap apa yang Setiap kita saat. kerjakan ya. Mungkin supaya kita ini sebagai umat Buddha ya, ada nggak tips trik dalam melaksanakan Vipassana ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai perumah tangga yang banyak kesibukan Romo? Jadi tips yang paling bagus adalah mengikuti atau mungkin belajar dari senior atau guru-guru yang sudah expert ya. Jadi beliau itu seperti guide, tour guide yang akan memandu kita melewati sebuah hutan yang belantara, yang berbahaya gitu ya. Dengan adanya guide, maka kita akan merasa aman memasuki dan keluar dari belantara tersebut. Jadi intinya bagaimana pada saat kita praktek meditasi itu kita memiliki mentor atau guru yang kompeten dan memang berpengalaman di bidangnya. Jadi kalau kita sudah belajar sama beliau, sama guru-guru ini, diharapkan pada saat proses meditasi kita, praktek kita akan bisa menjadi mulus, lancar tanpa banyak gangguan yang berarti seperti itu. Ya baik Romo, terima kasih sudah berbagi Dharma Romo pada sore hari yang berbahagia ini, dan banyak hal yang kita bicarakan dari Romo terkait dengan bagaimana kita melaksanakan meditasi atau hidup berkesadaran dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai rumah tangga yang banyak aktivitas, sebagai pekerja dan sebagainya. Tentu dengan kita melatih meditasi ini banyak hal yang akan kita peroleh, terutama ketenangan Romo ya. Ya. Pemirsa umat Buddha dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita pada sore hari ini dengan Romo Sujana, dengan tema kita yaitu meditasi di dalam agama Buddha. Khususnya kita membahas tentang
Vipassana Bhavana. Tentu kalau kita ingin memperoleh sebuah hasil, ya mari kita melaksanakan, ya, mempraktekkan ajaran Dharma yang disampaikan oleh Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan mari kita akhiri pertemuan mimbar Buddha pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan ucapan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat sore. Namo Buddhaya.